Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 7 September 2020. Kita mengawali hari ini dengan penuh syukur dan kita akan menimba inspirasi rohani dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu kali saya pernah diundang untuk ibadat pemberkatan rumah. Keluarga ini keluarga masih muda dan mempunyai 2 orang anak yang masih berusia 3 dan 5 tahun. Ketika ibadat, mereka duduk manis, saling bergandengan tangan, dan sang adik menggendong boneka kelincinya. Selesai ibadat, adik ini mulai gigit-gigit kuping bonekanya itu. Lalu, yang membuat saya terkesan adalah sang kakak yang berumur 5 tahun berkata, "Adek, kasihan Bit-Bit, kalau telinganya digigit nanti dia sakit." Lalu adiknya bilang, "Maaf ya Bit-Bit, nanti adek dan kakak obatin kamu ya." Wow, saya tersentuh sekali dengan melihat mereka. Mereka begitu akur, bersaudara, dan penuh dengan kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Pengalaman yang saya kisahkan tadi membuat saya termenung. Tentu bisa saja si kakak teriak kepada orang tuanya, "Mami, Daddy, adek gigit-gigit Bit-Bit tuh." Namun ia tidak melakukan itu. Ia tidak mempersalahkan adiknya, namun ia mau mengarahkan sang adik pada jalan yang benar. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus diamat-amati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk dipersalahkan. Mereka selalu mencari celah untuk dapat menjatuhkan, mempersalahkan, dan membunuh Yesus. Apakah yang Yesus buat salah? Yesus berkata kepada orang banyak, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?
kemudian ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu pun sembuh ketika ia mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Apakah berbuat baik dan menyelamatkan itu salah? Tentu salah. Dalam kacamata orang yang mendengki, iri, dan ingin menjatuhkan. Jelas sekali perbuatan Yesus baik, namun tetap saja salah di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu dari Momo Geisa yang judulnya Selalu Salah yang mengatakan demikian. Mengapa kau benar dan aku selalu salah? Rasanya nggak habis pikir sama orang-orang yang memonopoli kebenaran macam orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka selalu benar dan mudah sekali mempersalahkan orang lain. Mari kita tidak menjadi macam orang Farisi dan ahli Taurat yang mudah sekali mempersalahkan orang lain demi membenarkan diri sendiri. Mari kita punya sikap seperti Yesus yang berkata, "Ulurkanlah tanganmu," untuk membantu orang, untuk berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan sesama, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang? Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang ringan untuk mengulurkan tangan kita untuk meringankan penderitaan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.